Hadis yang ke-9 ini masih berkaitan dengan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril alaihi salam, faqala inni uhibbu fulanan fa uhibbahu. Qala fayuhibbuhu Jibril, thumma yunadi fis sama'i, fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan fa uhibbuhu. Fayuhibbuhu ahlus sama'i. Qala thumma yudau lahu al-qabulu fil ardi, fa idza abghada 'abdan da'a Jibrila fayaqulu inni ubghidu fulanan fa ubghidhu. Qala fayughiduhu Jibrilu thumma yunadi fi ahli samai innallaha yubghidu fulanan fa ubghidhu. Qala fayubghidunahu thumma tudau lahu al-bughda'u fil ardi. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, maka dia akan memanggil malaikat Jibril dan berfirman, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah ia. Lalu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam mencintainya. Kemudian malaikat Jibril alaihissalatu wassalam memanggil penduduk langit dan berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka cintailah ia. Lalu penduduk langit pun mencintainya. Kemudian diletakkan penerimaan di hati penduduk bumi. Namun jika Allah Subhanahu wa taala membenci seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril dan berfirman, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah dia. Lalu malaikat Jibril pun membencinya. Kemudian malaikat Jibril memanggil penduduk langit dan berkata, sesungguhnya Allah membenci fulan, maka bencilah dia. Lalu penduduk langit pun membencinya, kemudian diletakkan baginya kebencian di hati penduduk bumi. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya nomor 7485 dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2637. Lafaz ini milik Imam Muslim. Taib, dari hadis yang ke-9, hadis tentang kecintaan Allah kepada seorang hamba, terambillah 5 pelajaran ya. 6 pelajaran, Masya Allah. Ada 6 pelajaran yang bisa kita keluarkan. Ya, setelah kita tahu bahwasanya amalan sunnah mendatangkan kecintaan Allah, sekarang kita lihat apa dampak seorang yang dicintai oleh Allah di dalam masalah eksternal dia ya. Kalau dari internal, dia akan dilindungi oleh Allah ketika dia minta perlindungan, doanya dikabulkan. Kemudian ketika orang memusuhinya, Allah akan menjaga, Allah menyatakan perang dengan musuhnya tersebut dan seterusnya. Nah, sekarang dalam hadis ini apa efek dari kecintaan Allah kepada seorang hamba secara eksternal, secara luar dari orang tersebut. Pelajaran yang pertama, sebelum kita bahas kecintaan, menunjukkan bahwa malaikat Jibril alaihi salam adalah pemimpin di kalangan para malaikat. Menunjukkan bahwa malaikat Jibril alaihi salam adalah pemimpin di kalangan para malaikat. Menunjukkan bahwa malaikat Jibril adalah pemimpin di kalangan para malaikat. Pelajaran yang pertama ini terambil dari bagian awal hadis, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril alaihi salam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, karena dia tadi melakukan amalan-amalan sunnah misalnya dan yang lainnya, sehingga Allah cinta kepadanya. Ketika Allah sudah cinta, maka Allah panggil malaikat Jibril. Kenapa tidak dipanggil yang lainnya? Ini menunjukkan malaikat Jibril adalah malaikat yang paling utama di kalangan para malaikat. Dan malaikat Jibril ini mendapatkan gelar ar-ruh yang tidak dapatkan oleh malaikat-malaikat yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qadar misalnya, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Dan pada malam itu turunlah para malaikat war-ruh. Ar-ruh yang dimaksud di situ adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayapnya yang menutupi ufuk 2 kali di dalam sejarah kehidupan beliau. Hanya 2 kali saja.
Yang pertama adalah ketika di Gua Hira pada awal-awal kenabian, dan yang kedua ketika Mi'raj ke langit yang ketujuh. Jadi ketika di Gua Hira dan ketika di langit yang ketujuh, Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya dengan wujud yang sangat indah, yang sangat besar. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril lahu 600 janah. Bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya yang dia memiliki 600 sayapnya. Dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qad ra'a Jibril fi suratihi wa khalquhu sadun ma bainal ufuq. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayapnya, yang ketika dibuka sayap itu memenuhi ufuk. Jadi ufuk langit itu penuh dengan malaikat Jibril yang sangat besar. Meskipun malaikat Jibril sering mendatangi Nabi dalam wujud seorang laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril ya, yang tanya tentang apa itu Islam, iman, ihsan, itu datang dalam bentuk laki-laki. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua, para malaikat adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis tadi, faqala, ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, dia mengatakan, inni uhibbu fulanan fa uhibbahu. Wahai Jibril, aku cinta kepada orang ini, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai orang itu. Jadi malaikat itu taat dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran tentang sifat malaikat yang ada di neraka. Allah sebutkan alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di neraka itu ada malaikat yang keras dan kasar, yang tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka diperintahkan, ma tu'marun, yang diperintahkan, dan mereka senantiasa mengerjakannya. Jadi malaikat itu tidak ada nafsu untuk membantah ya, untuk menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, para malaikat mentaati perintah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Para malaikat mentaati perintah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Para malaikat mentaati perintah malaikat Jibril. Bisa bedakan ya dengan poin yang kedua tadi. Kalau yang kedua tadi kan umum, malaikat itu taat kepada Allah, termasuk malaikat Jibril juga taat kepada Allah. Nah sekarang malaikat Jibril itu ditaati oleh malaikat-malaikat yang lain, karena memang panglimanya ya, itu yang tertinggi adalah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, thumma yunadi fis sama, kemudian malaikat Jibril memanggil penduduk langit di kalangan para malaikat, innallaha yuhibbu fulanan fa uhibbuhu. Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintai orang ini. Ini menunjukkan instruksi perintah malaikat Jibril ditaati oleh seluruh malaikat yang ada di langit. Sebagaimana Allah juga menyebutkan tentang malaikat Jibril dalam Al-Quran, dalam surat At-Takwir Allah berfirman, innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran adalah firman Allah yang dibawa oleh rasulin karim. Rasul utusan yang mulia, itu malaikat Jibril. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin, yang memiliki kekuatan di sisi Allah yang memiliki arsy. Kemudian Allah sebutkan sifat Jibril, muta'in thamma amin, yang ditaati, yang dipercaya di kalangan para malaikat yang ada di sana. Muta'in. Jadi Jibril itu ketika memberikan instruksi, maka malaikat semuanya akan taat kepada perintah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan kita jadi tahu ya, bahwa Al-Quranul Karim itu turun melalui Rasul langit yang paling utama, itu malaikat Jibril,
diterima oleh Rasul yang paling utama yang ada di bumi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu orang terbaik di dunia. Kalau Jibril adalah terbaik yang ada di langit sana. Taib. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, para malaikat mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis tadi, fayuhibbuhu ahlus samai, maka penduduk langit pun mencintainya. Bagaimana bentuk kecintaan malaikat kepada seorang hamba? Bentuknya ada dua. Yang pertama, malaikat akan memohonkan ampunan, akan memujinya, dan mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Ini bentuk kecintaan malaikat. Ketika malaikat cinta kepada seorang hamba, maka malaikat akan memohonkan ampun untuk hamba ini. Malaikat akan mendoakan kebaikan untuk hamba ini, dan malaikat akan puji dia, memuji orang tersebut. Ini bentuk yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk kecintaan malaikat kepada seorang hamba adalah malaikat rindu bertemu dengan ruh hamba tersebut. Jadi ketika meninggal dunia, maka hamba akan dibawa ke langit, maka malaikat menunggu-nunggu ruh ini yang ditunggu sejak dulu. Ini hamba yang baik yang dicintai oleh penduduk langit, sehingga ketika datang ke langit pun maka sudah ditunggu, karena malaikat sudah rindu dengan hamba tersebut. Taib. Kemudian yang kelima, pelajaran yang kelima, imbangilah kebencian manusia dengan sibuk mencari kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imbangilah kebencian manusia dengan sibuk mencari kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imbangilah kebencian manusia dengan sibuk mencari kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis tadi, "Tsumma yudau lahul qabulu fil ardi." Ketika Allah telah mencintainya, malaikat Jibril mencintainya, penduduk langit mencintainya, endingnya "Tsumma yudau lahul qabulu fil ardi." Allah akan berikan kecintaan penduduk bumi kepada orang ini. Sehingga bisa jadi dulu orang ini dibenci oleh penduduk bumi, tapi endingnya dia menjadi orang yang dicintai secara umum oleh penduduk bumi. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal dakwahnya dibenci oleh orang Makkah, termasuk dibenci oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan. Tidak ada seorang pun yang lebih aku benci kecuali engkau ya Rasulullah. Ketika dia Fathu Makkah dia cerita, tapi ketika aku masuk Islam tidak ada orang yang paling aku cintai kecuali engkau. Kenapa? Karena Rasulullah senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sebuah pelajaran, kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, dia benci dengan kita, maka abaikan saja. Sibukkan antum mencari kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti pada saatnya manusia akan cinta kepada antum. Itu efek saja. Jadi tidak perlu kita klarifikasi, konfirmasi, lelah gitu. Sudah biarin, orang gak suka kita gak apa-apa. Kita bukan malaikat, kita memang punya banyak kesalahan. Tapi ketika antum menyibukkan dengan mencari kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, antum menjauhi kemaksiatan, banyak melakukan ketaatan, banyak melakukan amalan sunnah, maka pada saatnya orang tahu bahwasanya antum orang baik. Ini orang baik. Dia tidak pernah mengganggu tetangga. Dia tidak pernah berkomentar yang menyakitkan manusia. Ini orang senantiasa memberikan untuk manusia. Dan seterusnya. Orang akan buka, Allah akan buka bahwasanya ini adalah orang yang baik. Jadi sekali lagi, imbangi kebencian manusia dengan mencari kecintaan Allah. Gak apa-apa. Ketika ada orang yang benci antum, tenang saja sudah. Kita lihat nanti. Kalau memang antum orang baik, maka pada saatnya orang itu akan baik kepada antum. Karena Allah akan letakkan kecintaan pada orang itu. Bukan kita yang membuat dia baik, Allah yang meletakkan. Sehingga akhirnya orang mengakui bahwasanya kita orang baik. Kita tidak perlu minta apresiasi dari manusia. Cukup kita dekatkan diri kepada Allah, maka orang-orang yang benci dengan kita, insya Allah pada saatnya akan cinta kepada kita. Itu sudah banyak terbukti. Tapi sebelum kita sebutkan faedah yang keenam yang paling akhir ya, kita murajaah dulu. 5 faedah keutamaan hamba yang dicintai oleh Allah. Apa tadi yang pertama? Iya, amalan yang pertama bahwasanya malaikat Jibril adalah pemimpin di kalangan para malaikat. Yang kedua,
Para malaikat adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para malaikat mentaati perintah malaikat Jibril. Yang keempat, para malaikat mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, imbangilah kebencian manusia dengan sibuk mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keenam, yang terakhir. Manusia yang melakukan hal-hal untuk mendatangkan kecintaan manusia kepadanya. Manusia agak panjang ini ya. Manusia yang melakukan hal-hal untuk mendatangkan kecintaan manusia kepadanya. Manusia yang melakukan hal-hal untuk mendatangkan kecintaan manusia kepadanya dengan melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan kebencian Allah Subhanahu wa taala, maka nanti pada saatnya manusia akan membencinya. Nanti pada saatnya manusia akan membencinya. Nanti pada saatnya manusia akan membencinya. Anda bacakan yang edisi utuhnya ya, antum kan yang terpotong-potong tadi. Manusia yang melakukan hal-hal untuk mendatangkan kecintaan manusia kepadanya dengan melakukan hal-hal yang mendatangkan kebencian Allah Subhanahu wa taala, maka nanti pada saatnya manusia akan benci kepadanya. Ini adalah faidah terakhir dari hadis yang disebutkan thumma tudau lahul baghda'u fil ardi. Kemudian akan diletakkan kebencian di hati penduduk bumi. Ini sebagai tanbih dan peringatan untuk kita. Seorang yang ingin dicintai manusia, tetapi dia tempuh cara yang mendatangkan kebencian Allah. Dia misalnya berbuat riya, dia ingin sanjungan dan sebagainya, dia melakukan suap dan berbagai cara yang Allah tidak suka cara itu. Dia ingin mendapatkan simpati manusia tapi dengan cara yang Allah benci. Maka lihat nanti pada saatnya penduduk bumi akan benci kepadanya. Akan benci kepadanya karena dia melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai pengingat untuk kita luruskan. Kita beramal, bersedekah bukan ingin sanjungan manusia. Manusia mau muji, mau nyanjung, terserah mereka sudah. Yang penting kita dapat sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadikan malaikat cinta kepada kita, penduduk bumi cinta kepada kita. Efeknya seperti itu. Tapi jangan sampai orang ingin mendapatkan pujian manusia, tampak baik di hadapan manusia dengan mencari jalan-jalan yang tidak Allah benarkan. Maka pada saatnya Allah akan bongkar bahwasanya orang ini bukan orang yang baik. Apa kata Al-Fudail bin Iyad? Al-Fudail bin Iyad pernah mengatakan, Al-Fudail bin Iyad adalah seorang tabi'ut tabi'in yang wafat tahun 187 Hijriah di Makkah. Beliau pernah mengatakan, tarkul amali li ajalin nasi riya'un. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya, wal amalu li ajalin nasi syirkun. Dan melakukan amalan karena manusia adalah kesyirikan. Wal ikhlasu ayyu afiyakallahu minhuma. Adapun ikhlas adalah ketika Allah menjagamu dari keduanya. Ini kembali lagi mengingatkan, kalau kita berbuat baik jangan mengharapkan manusia. Udah kita lillahi ta'ala, tempuh cara-cara yang baik dengan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saatnya keburukan akan terbongkar meskipun awalnya orang melihat itu sebuah kebaikan. Jadi hati-hati, luruskan niat kita, kembali kita niatkan semua hanya karena Allah Subhanahu wa taala.